Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nuril anwar sirril asrar wa triyakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar alil adhar wa ashabil akhyar azadan ni'amillahi wa iqlalih. Ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wasiat takwa itu bukan cuma khusus khutbah Jumat aja, tapi setiap saat. Saking pentingnya takwa sampai dijadikan rukun khutbah. Kalau orang tidak ada khutbah, cerita saya tentang ekonomi umpamanya atau apa, nggak ada wasiat takwanya, nggak sah khutbahnya, nggak sah jumatannya. Saking pentingnya takwa. Kita Fatihah terlebih dahulu kepada baginda Rasulullah SAW, kepada para anbiya, para sahabat, tabi'in, tabi'in, kepada para awliya, wassahadah, wassalihin, majami masyayikhina fiddin, khususan Abu Sayyid Muhammad bin Alawi al-Malik al-Hasani, Abu Sayyid Ahmad bin Sayyid Muhammad al-Malik al-Hasani, majami masyayikhin, khususan ila al-Imam Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, Ahmad dan Allah bimadadihim wa qadha alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Ghazali rahimahullah taala wa nafa'ana Allah bi ulumi fid darain. Al-qismu tsalis fi tazkiyatil qalbi 'anil akhlaqil madhmumah. Bagian yang ketiga yaitu membahas tentang membersihkan hati dari akhlak-akhlak tercela. Kitab ini ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Imam Ghazali hidup pada tahun 400-an Hijriah, 450-an Hijriah. Imam Ghazali sekarang 1446 tahun baru. Selamat tahun baru dan tahun lama, ya nak? Jangan barunya aja selamat, yang tahun lama tak selamat, yang lama juga selamat, ya. Dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi kitab ini umurnya sudah 1000 tahunan. 1000 tahun. Bukan apa nih, baru kemarin ditulis. Ini kitab ini 1000 tahun umurnya ini. Kalau kertasnya baru kemarin print, tapi ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali, kurungnya dengan kita terpautnya sekitar 1000 tahun yang lalu. Dia terkenal wali yang agung, Hujjatul Islam. Kita malam ini melanjutkan kitab susunan beliau, yaitu Al-Arba'in fi Usuluddin, 40 pilar agama yang harus kita tahu, harus kita paham, harus kita amalkan. Masuk di pembagian yang ketiga, yaitu tentang fi tazkiyatil qalbi anil akhlaqil madmumah, itu tentang membersihkan hati dari akhlak-akhlak tercela. Itulah agama. Ini yang seperti ini zaman sekarang ini macam tidak
diperhatikan. Kita sekarang nih, zaman sekarang yang namanya beragama itu apa? Sholat, puasa, haji, zakat, raya, ya, beraya, gitu kan? Itulah agama. Dan cukup itu. Cukup itu. Jadi, kunci surga sudah di tangan. Jadi sebetulnya agama itu tidak cukup itu. Ada hal-hal yang kita perlu perhatikan, yaitu tentang tazkiyatul qalbi, membersihkan hati. Membersihkan dari apa? Sifat-sifat atau akhlak-akhlak yang buruk, akhlak-akhlak yang terjadi. Ini bagian dari agama. Karena bedanya orang munafik dengan orang yang beriman itu hatinya. Orang munafik dulu sholatnya pun di belakang Rasulullah, perang ikut perang. Apa bedanya kalau dia berdiri tegak? Apa bedanya munafik dengan tidak munafik? Sholat dia ikut sholat, walaupun bermalas-malasan dia ikut sholat. Jihad dia ikut jihad juga, walaupun penakut. Jihad ngajak balik. Tapi mereka secara zahirnya itu ya sama. Yang membedakan antara munafik dengan orang yang beriman apa? Hatinya. Maka kita jangan beragama kita itu jangan hanya sekedar zahirnya saja. Inilah, tengok. Ini ada bab tersendiri Al-Imam Al-Ghazali ya tentang masalah membersihkan hati. Islam kita apa? Zaman sekarang Islam zahir. Lebih ke zahir. Zahir apa? Membersihkan zahir. Ada najis, tai ayam bersihkan, ya. Nak sholat wudu, pokoknya berhadas besar mandi, itu kan? Itu kita baju kena najis cuci, dah. Itu zahir. Dan itu memang harus dilakukan. Tetapi Islam jangan hanya sekedar itu, bukan hanya sekedar itu saja. Jadi kita sekarang ini seolah-olah digiring bahwa Islam itu pokoknya yang nampak mata saja. Itu saja. Memang itu harus dilakukan, bukan tak usah dilakukan. Tapi jangan sampai cuman ke zahir saja, batinnya diabaikan. Sekarang kita tengok, ini ada 10 pokok ya, tentang masalah membersihkan hati ini. Dan seperti ini tugas kita semua harus kita buang ini, 10 pasal ini. Ya. Sementara kita sekarang orang beragama zaman sekarang ini tak usah jauh-jauh ke hati, zahirnya tak beres. Tak beres macam mana? Sholatnya masih berandakan, bolong-bolong, ya. Secara syariat dah wudunya macam mana, puasanya macam mana. Nah, jadi nak ke hati, masuk ke ranah hati ini masih butuh memperbaiki semua dulu yang zahir-zahir yang nampak oleh mata. Jadi Islam itu bukan hanya sekedar wudhu, sholat, mandi wajib, bersih, ada najis, bersihkan semua. Bukan hanya itu zahir. Itu sekarang sudah kita selesaikan. Kita tidak pernah ngaji fikih, tidak pernah ngaji tauhid. Sekarang kita ngaji ilmu hati atau bahasanya ini tasawuf atau tazkiyatun nafs, begitu. Kata-kata tasawuf memang tidak ada di zaman Rasulullah, tapi intinya tasawuf itu yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak, budi pekerti yang mulia. Apa tuh? Diutus nih untuk menyempurnakan akhlak itu di mana? Di hati ini. Mana dia? Nih sekarang yang akan kita bahas. Pembahasan ini yang zaman sekarang tak terlalu laku dan tidak terlalu diaplikasikan di masyarakat awam. Jadi ada 4 pokok. Ya, ada 4 pokok di bagian ketiga ini tentang masalah membersihkan hati. Al-aslu al-awwal fi syarahit ta'am. Pokok yang pertama, hal
yang mestinya kita harus bersihkan dari hati kita ini, satu, syarahit ta'am, rakus makan. Congok masa kita ni, congok, rakus. Ini penyakit. Ini sebenarnya harus dibuang. Jadi makan congok ini sebenarnya tak bagus. Itu penyakit tuh. Tapi apakah itu kita anggap penyakit zaman sekarang? Tak, sedap. Kita bahkan dianggap satu kelebihan. Nafsunya banyak, makannya banyak. Tak nafsu makan, minum obat nafsu makan. Itu yang pertama. Al-asl ini nanti mendetailnya nanti setelah ini saya sebutkan fasal-fasalnya atau pokok-pokoknya 10 nanti akan dibahas oleh Imam Al-Ghazali satu persatu. Yang kedua, al-asl ini fisaril kalam, yaitu tentang rakus ngomong, banyak cakap. Ibu-ibu, bapak-bapak, banyak cakap itu penyakit dan itu tidak baik, itu juga harus kita buang. Itu harus kita buang. Kira-kira Nabi kita tu banyak cakap tak? Ngomong aja tak habis-habis, duduk menyong-nyong, tak ada cerita. Rasulullah tidak begitu. Berbicara seperlunya saja. Bukan berarti kaku macam apa? Patungnya tidak. Ya, ngomong tetapi tidak terlalu banyak. Kadang hal-hal yang seperti itu tidak dianggap penyakit, makanya tidak ada usaha untuk menyembuhkan atau menghilangkan. Yang ketiga, bila godok marah. Marah ini jelek, penyakit. Ini juga harus dibuang. Harus dibuang. Kita merasa marah itu adalah suatu hal yang biasa. Maksudnya ini bukan satu penyakit. Dianggap ini memang sifat dia pemarah. Dianggap ini memang ya sudah gitulah, sampai mati gitulah. Tidak begitu. Pemarah itu harus dibuang. Jangan dibawa sampai mati. Kemudian al-asr rabi bil hasad. Hasad, iri hati, itu penyakit. Tengok, hasad nih nomor 4. Yang pertama nih banyak makan, banyak ngomong, pemarah. Kemudian yang keempat, hasad atau iri hati. Al-asul khamis fil bukhli wa hubbul mal. Yang kelima yaitu akhlak yang tercela yang harus dibersihkan dari hati kita, yaitu bakhil dan cinta harta. Bakhil itu penyakit, bukan tak penyakit. Kita kadang sayang duit nak infak itu anggap biasa, padahal itu penyakit tuh. Itu harus dilawan, harus dibuang. Jangan bakhil dibawa sampai mati. Itu ibadah, itu termasuk ibadah, itu termasuk ajaran Islam. Itu termasuk misi yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Macam mana kita bisa punya hati yang bagus, enggak bakhil, enggak cinta harta. Al-asl sadis, pokok yang keenam, fir'unati wa hubbil jah, yaitu tentang cinta pangkat. Siapa tak suka? Siapa tak suka dengan pangkat? Nak pangkat tinggi, pangkat tinggi, pangkat tinggi. Cinta pangkat, diagungkan orang, dimuliakan orang. Aku harus menang, aku harus jadi. Cinta dia. Fir'aun cinta pangkat. Bukan kita tidak boleh berpangkat, boleh cinta kepada pangkatnya itu yang tak boleh. Macam mana Nabi Sulaiman berpangkat raja, nabi, tapi dia tidak cinta dengan pangkat itu. Tapi dia punya, gitu. Jadi bukan berarti kita tidak boleh berpangkat. Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, pangkat semuanya ini. Tapi mereka punya pangkat tapi enggak gila pangkat. Nah ini yang repot nih. Sekarang ada orang nih yang memang gila pangkat. Ada yang paling parah, dah gila pangkat tak dapat pangkat. Ini kan. Dah gila pangkat ni aku harus. Ternyata tak jadi. Dah gila pangkat tak dapat pangkat. Kalau Fir'aun gila pangkat masih dapat pangkat dia, menang masih.
Ini ada orang mati-matian dia bila pangkat tak mau tahu jatah. Malam jadi siang, siang jadi malam. Tabur sana, tabur sini. Tak jadi pula kalah. Ini penyakit, ya. Jangan tidak dianggap penyakit. Jadi kalau memang Allah pilih jadi, ya jadi. Tapi cinta tidak boleh. Gitu. Ambisi, itu kan menunjukkan cinta. Anak pilih, silakan. Tak pilih pun tak ada masalah. Karena jadi menjadi seorang yang berpangkat, menjadi pemimpin itu beban, amanah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan kesempatan untuk mencari kepuasan, untuk tujuan hawa nafsu, ya, untuk pangkatnya, untuk hartanya dan lain-lain. Makanya di zaman khalifah mereka nggak berebutan, tapi ditunjuk kamu gitu. Sekarang sudah zamannya. Yang tak ngotot ya tak jadi, yang tak ambisi akhirnya tak jadi. Tapi Allah Maha Kuasa. Bisa saja Allah betul-betul memilih, dan ketika Allah sudah memilih, tidak ada lagi yang bisa menghalangi pilihan Allah Subhanahu wa taala. Al-aslu as-sabi fi hubbid dunya. Pokok yang ketujuh, cinta dunia. Cinta dunia ini penyakit, suka rumah besar, suka mobil mewah, suka tanah luas, suka duit banyak. Bukan harus melarat, enggak. Orang Islam kalau bisa kaya, tapi dia tak cinta kekayaannya. Dia tidak cinta dunia. Sayyidina Utsman bin Affan, orang yang sangat kaya, tapi dia tak cinta harta. Dia tidak cinta harta. Boleh, tidak apa-apa, bagus kaya, tapi jangan sampai cinta kepada harta tersebut atau kekayaan tersebut. Kemudian fil kibri ala susamin, fil kibri yaitu tentang sombong. Sombong ini juga penyakit. Baru dapat jabatan tinggi sikit, dah lain jalannya, ngomongnya, ininya. Hubungan dengan orang sekarang dah berjarak. Sombong kalau ngomong angkuh. Ini merasa paling hebat, merasa lebih dari orang lain. Itu sombong. Itu penyakit, harus dibuang. Al-asl atasi yang ke-9 yaitu fil ujub. Ujub ini merasa wah terhadap dirinya sendiri. Jadi merasa wah terhadap dirinya sendiri. Merasa dah barang aku kalau tengok orang, aku paling inilah. Dia merasa bangga, merasa dirinya ini sudah lebih dari orang lain. Hebat, dirinya sudah hebat, amalnya sudah banyak. Orang lain tak bisa macam gini nih. Ini macam ujub. Kemudian al-asl yang terakhir, pokok yang ke-10 firriya, yaitu riya. Sikit hurufnya tapi susah untuk praktekannya. Kita lanjutkan secara mendetail. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qismu salis fi tazkiyatil qalbi anil akhlaqil madhmumah. Qala Allah Ta'ala qad aflaha man tazakka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang yang mensucikan. Maksudnya mensucikan dirinya, hatinya. Wa qala qad aflaha man zakkaha. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Asy-Syams, sungguh beruntung orang yang membersihkan hatinya, maksudnya dirinya. Wa tazkiyatu hiya at-tathhir. Yang namanya tazkiyah yaitu tazakka, zakkaha, ya. Itu berarti dari satu kata, ya, mustaqnya yaitu at-tazkiyah. At-tazkiyah ya at-tathhir. Yang namanya tazkiyah yaitu mensucikan. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru
at-tahuru satrul iman. Kebersihan adalah bagian dari iman. Satrul sebagian dari iman, separuh dari iman, sepakruh dari iman. Fafham minhu anna kamalal iman bi tazkiyatil qalbi amma la yuhibbuhullahu azza wa jalla wa tahliyatuhu bima yuhibbuhullahu ta'ala. Tengok, kita sering dengar atau huru satrul iman, bersuci itu separuh daripada iman. Mikir kita nih, bersuci ini apa? Wudu, mandi, bersihkan najis. Ini kok separuh dari iman? Macam mana ya maksudnya tuh? Ya kan? Sementara kita ketika kita mendengarkan hadis ini atau huruf satrul iman, kita selalu digiring ke zahir. Kebersihan itu, bersuci itu bagian dari iman. Kan gitu. Wudu, mandi, bersih-bersih, baju yang bersih, itu separuh dari iman. Kita digiring ke sana. Tapi kalau kita pikir secara betul-betul, sebetulnya maknanya yang tepat bukan yang zahir itu. Bukan mana yang zahir itu. Tetapi at-tahuru di situ yang dimaksud adalah hati. Jadi kebersihan hati itu separuh daripada iman. Itu lebih ke hati. Karena iman itu apa? Hati. Iman itu di hati. Iman itu bukan di ember. Di hati. Makanya maksudnya tahur di sini bukan hanya sisi zahirnya saja kita bersih-bersih zahir, tidak. Tapi at-tahuru yaitu mensucikan, itu mensucikan hati, itu adalah separuh daripada iman. Masuk ya. Orang tadi penyakit-penyakit hati yang itu dibuang dia bersih, itu separuh dari iman. Nah, jadi lebih sebetulnya at-tahuru satrul iman ini lebih ke hati, lebih ke batin. Otomatis kalau sisi zahir kita juga, kenapa kita juga harus yang zahir? Karena kita yang melakukan zahir ini sebagai perantara agar batin kita jadi bagus. Apa yang kita lakukan secara zahir itu akan berparuh ke dalam hati, sehingga hati ini juga jadi bagus. Makanya kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, man hadzaba sawbu qala hammu. Kata Imam Syafi'i, barang siapa yang bajunya bersih, maka sedikit kesusahannya. Itu orang tengok bapak-bapak, ibu-ibu kalau udah habis mandi, pakai baju bagus, ini bagus, itu rasa hati itu macam mana? Dengan ibu-ibu panas-panas, berkeringat, badan tak sedap, ini rasanya macam mana? Itu tentu berbeda. Makanya kata Imam Syafi'i, man nadzufa thawbuhu kullahammu. Barang siapa yang bersih bajunya, maka sedikit susahnya. Itu menunjukkan kita rasakan sendiri. Baju kita sekarang dah bersih-bersih kan enak. Coba tuh, entah zuhur, entah asar, belum mandi, badan kotor semua, ini berkeringat, rasanya tak sedap, nak baring salah, ini salah, tak sedap. Sampai kau dari sini senang hati. Makanya wudu, mandi semuanya, ini pakaian kita bersih, ini semuanya, ini dia akan ngaruh ke dalam hati kita. Gitu. Tengok orang-orang yang kotor, apalagi tidak tahu najis dan lain sebagainya, ya. Mabuk lah apa, mabuk itu kan najis. Ya, khamar itu najis, minuman keras itu hukumnya najis. Mereka suka kotor ini, itu mesti hatinya kacau. Tak enak gitu. Nah, makanya kita secara zahir pun kita harus bersih, itu dalam rangka untuk supaya mengaruh ke dalam hati, supaya hati kita ini bisa menjadi bersih, mudah untuk kita bersihkan. Fafham anna kamalal iman bitazkiyatil qalbi. Fahamlah engkau bahwa sesungguhnya sempurnanya iman itu dengan membersihkan hati. Itu baru sempurna iman.
Sempurnanya iman itu dengan membersihkan hati. Iman itu apa? Percaya kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada nabi, kepada hari kiamat, kepada qada. Itu iman. Ini sempurnanya dengan apa? Apa hanya percaya sama Allah saja? Percaya sama nabi, kitab, kiamat saja? Tidak. Tapi atau huru satrul iman, membersihkan itu sebagian, separuh satr itu separuh dari iman. Kita percaya sama Allah tapi hati kita harus bersih. Pahamlah bahwa sesungguhnya sempurnanya iman itu dengan membersihkan hati dari sesuatu yang Allah tidak sukai. Amma la yuhibbuhullahu azza wa jalla. Wa tahliyatuhu bima alhamdulillah rabbil alamin. Wa tahliyatuhu bima yuhibbuhullahu ta'ala. Bitaskiyati qalbi amma la yuhibbullahu ta'ala wa tahliyatihi bima yuhibbuhullahu ta'ala, dan menghiasi hati dengan perkara atau sifat-sifat yang Allah sukai, baru imannya sempurna. Satr separuhnya ini iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kita, kepada nabi, hari kiamat, kepada qada. Separuhnya lagi apa? At-tahuru, membersihkan hati. Ya, tadi itu ada 10 pokok, itu harus kita betul-betul kan plak. Jadi sempurnalah iman itu. Nah, jadi karena iman itu tempatnya di hati, makanya mestinya yang harus diperhatikan itu hati kita. Nah, itu. Karena sekarang kita susah betul nak cari apa istilahnya orang yang betul-betul ya mau berjuang untuk membersihkan hatinya. Rata-rata orang ini sudah gitu-gitu aja lah, tak ada perjuangan sama sekali, usaha tidak ada sampai mati gitu. Fatazkiyatu satrul iman, maka kaifa yastaghilu bi taharati man la ya'rifu anna jasada. Fal nadhkur an akhlaqal madhmumah wa hiya kathiratun, walakin nahtaju an tarudda syu'abaha ila asrati usul. Membersihkan hati itu separuh dari iman. Terus bagaimana mungkin seorang itu akan membersihkan sesuatu yang dia tidak tahu kalau itu najis? Dia mesti tahu mana yang najis nih. Ini kencing najis, ini tai ayam najis, apa kotoran-kotoran darah, nanah ini najis. Ini najis kan? Ini kita bersihkan. Dia tahu najis. Tapi kalau orang tak tahu mana najis mana tidak bersihkan apa? Mungkin diminum dia. Air kencing dia tak tahu itu najis, minum. Bir tak tahu itu najis, minum. Dia tak tahu itu macam mana dia nak bersihkan. Makanya kita harus tahu mana najis itu. Najis itu mana? Sekarang contoh kita kan sudah belajar. Secara najis secara otomatis kita sudah belajar. Oh, darah itu najis ya, nanah itu najis ya. Kotoran-kotoran hewan najis itu harus kita bersihkan kalau kita nak sholat. Kita kan dah tahu, baru tahu. Kecap itu najis tak? Kecap ni najis tak ya? Harus tahu. Kalau tak tahu, bingung. Kecap jangan-jangan najis nih. Umpamanya kita harus tahu dulu. Ya, silakan. Membersihkan apa? Ini kita OTW ya. Ini OTW kita mau masuk ke pembahasan Pak. Yang tadi kan sudah saya sebutkan 10 nih. Ini satu persatu akan dikupas nanti di sini. Macam mana kita bisa menghilangkan penyakit iri hati? Macam mana kita nak menghilangkan penyakit takabur, caranya macam mana? Cinta dunia macam mana misalnya? Cinta pangkat macam mana? Cara menghilangkannya nanti ini di sini. Ini baru pembukaan nak masuk, ya Pak ya. Oke, insyaallah.
Nah, jadi ini pertama caranya kita harus tahu dulu mana yang penyakit, mana yang bukan. Sekarang contoh Pak, orang tak tahu kalau cinta harta itu penyakit. Apa dia nak bersihkan? Tak mungkin dia nak bersihkan. Dia akan ini biasa. Aku suka kerja cari duit banyak. Ini saya rasa ini bukan penyakit, bukan najis. Aku tak bersihkan. Itu satu Pak. Syaratnya orang itu harus tahu dulu mana yang penyakit, mana perkara yang jelek yang dibersihkan, mana yang tidak. Orang banyak cakap, dia tak tahu. Banyak ngomong terus, dia tak tahu kalau itu tak bagus. Akhirnya dia tidak berusaha untuk diam, mengurangi omongannya. Wa hiya katsiratun la ya'rifun najasatu falnadhkur al-akhlaqal madhmum wa hiya katsira. Mari kita menyebutkan akhlak-akhlak yang tercela dan dia sangat banyak. Najis itu banyak. Istilahnya gini nih, yang paling gampang. Sifat atau akhlak-akhlak tercela, akhlak-akhlak yang buruk itu di dalam hati ini ibaratnya najis hati kita. Najis hati kita yang harus kita bersihkan, harus kita buang. Walakin nahtaju an tarudda su'abaha ila asrati usul. Nah, tetapi nanti kita butuh di antara ini akhlak yang banyak nih, yang jelek-jelek ini banyak. Cuma nanti kita nih di pengelompokan lah, kelompokkan percabang dikelompokkan menjadi 10 usul atau 10 pokok. Ini sifat ini, nanti ini rentetannya ini yang jelek, ini ada 10 dibagi 10 ya, Imam Al-Ghazali rahimahullah taala. 10-nya mana? Nah, itu tadi yang tadi disebutkan tadi 10. Kita masuk yang pertama. Al-aslu al-awwal fi sarahit ta'am. Pokok yang pertama, asal yang pertama, yaitu sifat mazmumah, sifat yang tercela yang pertama itu menjadi pokok nih. Nanti dari sini ada cabang-cabangnya yang jelek-jelek. Tapi kalau tidak disebut semua tak 10 lah, banyak lah. Maka ini dikelompok-kelompokkan sama Imam Al-Ghazali rahimahullah taala. Pokok yang pertama yaitu fi sarahit ta'am, rakus makan. Rakus makan. Wa huwa minal ummahat. Dan sifat ini termasuk ibu. Maksudnya ibunya sifat-sifat tercela. Banyak makan, rakus di dalam makan, ini ibu-ibu. Ini termasuknya ibunya, biangnya sifat-sifat tercela. Nah, karena dari sini nanti dia akan menelurkan sifat-sifat yang lain yang jelek-jelek. Li'anal ma'idata yambu'us syahwat. Karena sesungguhnya perut itu dia akan menjadi, perut itu adalah sumbernya syahwat. Perut ini sumbernya syahwat. Ketika orang makan rakus, perutnya makan, langsung syahwatnya naik nih. Kalau orang dah syahwat naik, pusing kepala, dia akan mudah untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Asalnya kenapa? Makannya yang terlalu rakus, terlalu banyak. Nah, berkat dari sebab makan banyak itu akhirnya nafsunya kuat, tidak terkontrol. Nah, ini dia menjadi sebab. Izminha tatasa'abu sahwatul farj. Dan dari itu maka akan bercabang-cabanglah sahwatnya kemaluan. Kalau dah perut kenyang, nafsu naik ini, inilah nanti akan menjadi masalah nih. Kenapa? Banyak terjadi na'udzubillah, Allah yafatnya, terjadi asusila, terjadi perbuatan keji dan lain sebagainya. Itu sumbernya dari perut. Semuanya dari perut. Ketika perutnya banyak makan, enak makan, nafsunya kuat, dia mudah nak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aduh, ngeri memang. Allah yafan. Summa idza ghalaba sahabatul ma'kul wal mankuh yatasabu minha sarahul mal. Nah,
ketika syahwat makan dan nikah itu menjadi menguasai, ya. Ini orang suka makan yang enak. Terus suka syahwat perempuan, ya. Nafsu syahwat suka. Dari itu akhirnya timbul cabang baru sarahul mal. Sarahul mal apa? Sarahul mal ini gila atau rakus di dalam harta. Orang kalau ada gini dia aku harus punya harta banyak. Jadi nak makan enak kayak apa bisa. Nak cari kesenangan syahwat di mana-mana bisa. Sana jajan bisa. Duit, dia jadi cinta duit. Karena dengan uang ini kemauan dia ini, urusan ini akan mudah didapatkan. Cari perempuan gampang kalau duit banyak. Akhirnya dia punya rasa hubbul mal, cinta kepada harta. Aku harus mendapatkan yang banyak. Syahwatul mal, jadi syahwat untuk mencari harta itu timbul. Idlah yutawassalu ila qada'is syahwatin illa bihi. Karena tidak mungkin tentang syahwat makan dengan nafsu birahi ini tidak mungkin tercapai tanpa duit. Tak mungkin. Orang nak makan yang enak mesti pakai duit. Kalau tak pakai duit macam mana? Maka dia kemudian syahwat perempuan dan sebagainya. Senang-senang perempuan, senang-senang umbar syahwat kemana-mana. Ini butuh duit, tidak free. Makanya ini menjadi awal orang tadi menjadi orang yang gila kepada harta. Wa yatasa'abu min syahwatil mal syahwatul jah. Kemudian setelah orang ini dia sudah ambisi, aku harus dapat duit banyak agar aku bisa makan semuanya fasilitas yang enak-enak, nak umbar syahwat kemana-mana enak, aku banyak dia senang aku dapat. Setelah itu dia cinta harta, kemudian setelah dia cinta harta, maka meningkat lagi dia akan cinta kepada pangkat. Kenapa cinta kepada pangkat? Karena dengan pangkat ini orang akan mudah cari duit. Dengan pangkat ini orang akan mudah cari. Jadi aku harus dapat pangkat, harus berpangkat. Coba orang berpangkat tuh tidak dapat duit, siapa nak berebut? Siapa nak berebut? Nak berebut? Orang berpangkat gajinya sama dengan Pak RT ke, Pak RW ke, ada nak berebut? Tak ada. Karena dengan pangkat inilah orang akan dapat duit banyak. Makanya orang gila pangkat. Aku harus dapatkan. Harus dapat. Kalau aku dapat pangkat ini, duit. Datang banyak duit, mak. Tengok mak, dari atas, dari bawah, dari samping, banyak duit dapat. Karena apa? Karena pangkat. Maka dengan itu orang jadi gila pangkat. Aku harus bisa, harus dapat. Itu urutannya karena duit dulu. Dia nak duit banyak. Gitu. Tidak kalau Masya Allah Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, tengok, dia jadi khalifah, tak tambah kaya, enggak tambah kaya. Orang-orang para pemimpin kita salafus shalihin zaman dulu, ketika dia berpangkat, itu dia tak tambah kaya, turun balik seperti semula kalau tak tambah kaya, setel sama Sayyidina Umar bin Khattab, Umar bin Sayyidina Abu Bakar otomatis tak tambah kaya. Coba aja lah orang yang pangkatnya tinggi-tinggi itu gajinya pas-pasan saja, cukup makan anak istri dan sebagainya, dah oke. Kira-kira macam mana nak berebut? Tidak, itu susah nggak terjadi. Jadi pangkat ini memang ini sudah 1000 tahun yang lalu Imam Ghazali mengatakan bahwa pangkat ini akan menjadikan seseorang mudah dapat duit, makanya orang berlomba-lomba untuk cari pangkat. Itu jadi timbul satu syahwat lagi. Mulainya dari apa tadi? Congok makan, sarahun makan. Akhirnya jadi gila jabatan, gila pangkat. Kemudian
Wa yatasabu min sahwatil mal sahwatul jah idh ya'suru kasbul mal dunahu. Karena apa? Susah orang kalau nak cari duit kalau tak punya pangkat. Susah. Ya Allah, ini zaman Imam Ghazali loh nih, 1000 tahun yang lalu udah bilang gitu. Kata Imam Ghazali, karena susah orang ini nak cari duit banyak tanpa pangkat. Nah, makanya pangkat udah oh, kalau udah jadi raja kan, mana ada raja? Kaya lah, duit banyak lah, apa nak cari? Semua nak pakai nak perempuan, nak apa? Senang, semua dapat pangkat. Kal kibri, kemudian summa inda usulil mal wal jah, wa talabuhuma tasdaqimu al afat, tasdaqimu al afatu kulluha. Kemudian untuk mendapatkan harta dan pangkat itu, di dalam proses mendapatkannya maka di situ akan bertumpuk-tumpuk afat. Afat ini yang bencana apa segala macam hal-hal yang tidak baik. Nah, di dalam orang memforsi diri untuk mencari harta dan mencari pangkat, maka di situ akan afat ini banyak datang. Afat ini apa? Hal-hal yang tak bagus. Tak bagus apa? Zolim, menzolimi orang, berbohong, curang, ini itu macam-macam. Ini kenapa? Nak dapat duit, nak dapat pangkat. Itu dia. 1000 tahun yang lalu kok sudah bilang begini, emosi macam ada zaman sekarang. Itu memang sudah kayak gitu. Orang kalau udah ambisi harta sama pangkat, ini akan banyak dia melakukan hal-hal yang tidak baik, afat, ya, hal-hal yang tidak baik. Kal kibri wal riya wal hasad wal hiqd wal ajawah. Setelah itu dicari gitu, maka di situ akan timbullah sifat lagi di dalam hatinya yang buruk, kibir, sifat sombong. Apalagi dah berpangkat, sombongnya timbul. Terus riaknya timbul. Jalan berbeda kalau dah jadi. Sholat pun beda. Apa beda? Banyak pengikut. Riaknya timbul. Kita sambung soal di pekan yang akan datang. Mudah-mudahan berkah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.